Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andas Iqbal Barlian, Magister Pendidikan, dan Ibu Dr. Dwi Hasmitnyani, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Rindi Antika, NIM 0603 1282 126035. Kelas Indralaya, mahasiswa semester 3, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian dengan judul Peranan Orang Tua serta Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa SMA Negeri 1 Indralaya pada masa pandemi. Pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh individu secara sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dengan tujuan mendidik peserta didik dalam mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Namun, siapa sangka pada awal tahun 2020, dunia sedang waspada dengan sebuah virus yang disebut dengan virus corona atau COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan dampak banyak yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya ialah di bidang pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat mengenai pembelajaran secara jarak jauh dan mulai melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan dari rumah dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19. Perubahan sistem pendidikan pada masa pandemi virus COVID-19 ini memberikan dampak yang cukup besar pada proses pembelajaran. Pembelajaran online yang terjadi tidak semuanya berjalan dengan lancar dan berhasil. Ada timbul permasalahan seperti menurunnya motivasi belajar siswa. Motivasi adalah suatu daya penggerak yang berasal dari diri individu untuk mendorong melakukan suatu aktivitas demi tercapainya tujuan. Orang tua mempunyai tanggung jawab paling utama dalam pendidikan anak-anaknya. Orang tua dapat membimbing anak-anaknya ketika sedang belajar di rumah dengan cara mengawasi dan membantu saat anak mendapatkan kesulitan mengerjakan tugas. Namun, orang tua juga memiliki keterbatasan sehingga dibutuhkannya pihak dari luar untuk membimbing anaknya, seperti guru. Guru adalah tenaga pendidik sekaligus pemeran utama dalam keberhasilan suatu proses pembelajaran. Pada masa pandemi seperti ini, guru amat penting dalam memotivasi untuk peserta didik agar tetap semangat dalam melakukan kegiatan proses pembelajaran serta membimbing anak didiknya agar tidak lupa akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai peserta didik. Nah, dari latar belakang ini diperolehlah rumusan masalah bagaimana peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar siswa SMA Negeri 1 Indralaya pada masa pandemi. Bagaimana peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa SMA Negeri 1 Indralaya pada masa pandemi? Faktor apa saja yang mempengaruhi peranan orang tua dan guru dalam meningkatkan motivasi belajar SMA Negeri 1 Indralaya? Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui peranan orang tua dan guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa SMA Negeri 1 Indralaya pada masa pandemi, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peranan orang tua dan guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa SMA Negeri 1 Indralaya. Manfaatnya itu bisa dilihat yang pertama itu secara teoritis. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan referensi bagi pembaca yang tertarik untuk menulis lebih jauh tentang peranan orang tua dan guru terhadap motivasi belajar siswa. Dan secara praktisnya itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta menambah informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Motivasi belajar. Motivasi belajar adalah faktor psikis yang bersifat intelektual. Perannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar.
Adapun faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yang pertama itu faktor intern atau faktor yang berasal dari diri individu itu sendiri, seperti sikap, kebiasaan, kecerdasan, psikologis, dan kondisi fisik. Nah, yang kedua itu faktor ekstern atau faktor yang berasal dari luar individu itu, seperti guru, lingkungan, sarana-prasarana, serta orang tua. Nah, orang tua ini ialah orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, terdiri dari ayah dan ibu yang merupakan guru dan contoh utama untuk anak-anaknya. Dalam pendidikan, orang tua memiliki peran sebagai pendidik, pendorong, fasilitator, dan pembimbing. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kreativitas guru sangat diperlukan sebagai upaya menghasilkan pembelajaran dan pendidikan yang baik. Guru mempunyai peranan yang sangat penting untuk peserta didiknya. Guru dituntut tidak hanya mampu menguasai pengajaran dan pembelajaran, tetapi juga harus memahami sejumlah model dan desain pembelajaran untuk menumbuhkan prestasi dan motivasi belajar peserta didik. Analisis penelitian atau hipotesis, yaitu dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Nah, berdasarkan penelitian ini, maka dalam penelitian ini penulis membuat suatu hipotesis yang sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu HO atau H0 itu tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan dari peranan orang tua dan guru terhadap motivasi belajar siswa SMA Negeri 1 Indralaya. Nah, yang kedua HA atau hipotesis 1, di mana terdapat pengaruh positif dan signifikan peranan orang tua dan guru terhadap motivasi belajar siswa SMA Negeri 1 Indralaya. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga akhir penelitian. Variabel penelitian. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dalam suatu permasalahan. Nah, pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen atau variabel bebas, ialah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel terikat. Di penelitian ini yang menjadi variabel independen yaitu peran guru dan orang tua. Selanjutnya, variabel dependent atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, dalam penelitian ini, variabel dependent atau Y-nya itu merupakan motivasi belajar. Paradigma penelitian ini ialah pola pikir atau cara pandang mengenai keseluruhan proses, format, dan hasil penelitian, di mana X1 ini ialah orang tua, X2 ini guru, dan Y ini adalah motivasi belajar. Populasi serta sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, pada penelitian ini, populasi yang akan digunakan ialah siswa-siswi SMA Negeri 1 Indralaya. Sampel ialah bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Nah, dari jumlah keseluruhan populasi berjumlah 360 orang yang diperoleh dari siswa SMA Negeri 1 Indralaya angkatan 2021 dan angkatan 2022 yang berumur kisaran antara 16 sampai 18 tahun itu diambil 15% secara random menggunakan teknik probability sampling. Dapatlah jumlah sampel
54 orang. Teknik pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini digunakan dua teknik, yaitu angket atau kuesioner dan dokumentasi. Angket merupakan instrumen pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan jawaban dari suatu masalah. Nah, responden pada penelitian ini ialah siswa SMA Negeri 1 Indralaya. Dokumentasi. Dokumentasi ini dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian. Nah, peneliti akan mengumpulkan dokumen yang dianggap penting seperti nilai raport, nilai ulangan harian, dan catatan tentang tingkah laku siswa SMA Negeri 1 Indralaya, ataupun dokumen yang lain selama dokumen tersebut relevan dengan penelitian yang diangkat. Teknik analisis data. Setelah data terkumpul dengan lengkap dan benar, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan cara menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dapat menjawab permasalahan penelitian yang diajukan oleh peneliti. Nah, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik analisis data kuantitatif berupa teknik statistik inferensial. Statistik inferensial ini adalah teknik statistik menggunakan data sampel untuk menganalisis suatu populasi. Agar dapat menggambarkan populasi dengan sempurna, sampel diambil secara random, nah kemudian barulah dianalisis. Statistik inferensial ini membantu mengetahui hubungan kekuatan antara penyebab dan akibat dari suatu peristiwa. Nah, dalam uji prasyarat ini menggunakan dua uji, yaitu uji normalitas dan uji hipotesis. Uji normalitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang didapat berdistribusi normal atau tidak. Nah, dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan rumus C kuadrat, X kuadrat sama dengan F0 dikurang FH kuadrat dibagi FH, di mana F0 atau FO sama dengan frekuensi yang diobservasi atau frekuensi empiris. FH adalah frekuensi yang diharapkan atau frekuensi teoritis. Kemudian hasil X kuadrat hitung selanjutnya dibandingkan dengan hasil X kuadrat tabel pada tarif signifikan 5% dan derajat kebebasan K-1. Lalu untuk mencari tabel C kuadrat ini dengan kriteria pengujian, jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka distribusi data tidak normal. Nah, jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka distribusi data normal. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan pada penelitian ini ditolak atau diterima. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rumus T student statistik, T sama dengan R akar N kali 2 dibagi akar 1 min R kuadrat, di mana R ini koefisien korelasi dan N jumlah responden yang diuji. Kemudian, hasil T hitung selanjutnya dibandingkan dengan hasil T tabel pada taraf signifikan 95% dengan derajat kebebasan N-1, kemudian dapatlah hasil. Nah, jika hasil itu, apabila hasil T hitung lebih besar dari T tabel, maka HA atau hipotesis 1 diterima. Apabila hasil T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO atau H0 ini akan ditolak. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan hasil proposal penelitian yang sudah saya buat. Mohon maaf
apabila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.